좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Dinia Minarti dengan NIM 220305501013. Aku merupakan salah satu mahasiswi dari program studi gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Nah, di videoku kali ini aku akan sedikit membahas mengenai patofisiologi diabetes. Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa sih itu diabetes, apa saja jenisnya, mengapa hingga diabetes ini dapat terjadi. Semua itu akan kita bahas satu persatu, jadi simak terus videonya sampai akhir. Jadi teman-teman, diabetes mengacu pada kondisi yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah atau gula darah di dalam tubuh. Terlalu banyak gula dalam darah bisa menyebabkan kondisi yang serius seperti masalah kesehatan yang mengancam jiwa. Ada dua jenis kondisi diabetes kronis, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Selain kedua tipe ini, ada juga jenis diabetes yang lain yang disebut dengan gestasional diabetes, di mana diabetes ini menyerang ibu hamil namun hanya berdampak sementara. Penyakit ini akan sembuh ketika bayi sudah lahir. Ada juga yang disebut dengan prediabetes, di mana ketika kadar gula darah berada di garis batas atau lebih tinggi dari biasanya. Namun kadar gula darah ini lebih rendah dibanding kadar gula darah pada penderita diabetes. Nah, jadi teman-teman, pada orang sehat, sel beta pankreas itu akan menghasilkan insulin yang mengikat reseptornya pada sel target dan menginduksi asupan glukosa. Namun, pada orang yang memiliki penyakit diabetes tipe 1, sel-sel beta pankreas dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh karena kesalahan. Alasan mengapa hal ini terjadi belum jelas, tapi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa faktor genetik berperan besar dalam hal tersebut. Kerusakan inilah yang akan menyebabkan produksi insulin akan berkurang. Kurangnya insulin yang mengikat reseptornya pada sel target akan mengakibatkan kurangnya glukosa yang dibawa ke dalam sel, sehingga lebih banyak glukosa yang tetap berada dalam darah. Nah, diabetes tipe 1 biasanya ditandai dengan onset awal dan gejala yang datang secara mendadak. Diabetes tipe ini banyak terjadi pada usia 20 tahun. Untuk menangani diabetes tipe 1 ini, biasanya kita dapat melakukan injeksi insulin. Nah, kemudian pada orang yang memiliki penyakit diabetes tipe 2. Jadi teman-teman, sebenarnya sel-sel beta pankreas menghasilkan insulin yang cukup, tapi ada masalah yang terjadi pada reseptor yang mengikat atau sinyal insulin di dalam sel target. Jadi sel target ini tidak responsif terhadap insulin sehingga tidak bisa menginduksi asupan glukosa dan glukosa akan tetap berada dalam darah. Kondisi ini disebut dengan resistensi insulin. Nah, sama seperti diabetes tipe 1, faktor genetik masih menjadi salah satu penyebab dari diabetes tipe 2. Namun selain itu, gaya hidup yang tidak sehat juga memainkan peran yang sangat penting dalam mempengaruhi terjadinya diabetes tipe 2, seperti obesitas, gaya hidup tidak aktif, dan lain sebagainya. Diabetes tipe 2 ini biasanya ditandai dengan adult onset dan gejala yang biasanya muncul secara bertahap. Diabetes tipe ini banyak terjadi pada usia 30 tahun ke atas. Nah, diabetes tipe 2 menyumbang sekitar 80-90% dari semua penderita diabetes. Untuk mengatasi hal ini, biasanya kita dapat melakukan dengan cara menurunkan berat badan, termasuk dengan melakukan diet rendah karbohidrat. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya, teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada tambahan, teman-teman bisa komen ya di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.